Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel YouTube Pandu Windu, ya, channelnya informasi dan edukasi. Nah, pada kesempatan kali ini Pandu Windu akan menjelaskan materi bahasa Indonesia kalimat efektif. Nih ya, kalimat efektif. Nah, tapi sebelumnya jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Pengertian kalimat efektif. Nah, kalimat efektif adalah susunan kata-kata yang mengikuti kaidah kebahasaan secara baik dan benar. Tentu saja karena kita berbicara tentang kalimat efektif yang ada kaitannya dengan bahasa Indonesia. Kaidah yang menjadi patokan kalimat efektif dalam bahasan ini adalah kaidah bahasa Indonesia menurut EYD, ejaan yang disempurnakan. Atau ada lagi satu lagi kaidah yaitu KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, syarat kalimat efektif. Untuk menjadi kalimat yang efektif harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Adapun syarat-syarat itu diantaranya, nah, yang pertama yaitu adanya kesatuan. Nah, maksudnya keseimbangan antara gagasan atau pikiran dan keseimbangan struktur bahasa yang dipakai. Adapun kesatuan gagasan kalimat efektif diwujudkan oleh kesepadanan yang kompak dan kepaduan dari pikiran yang baik. Nah, ciri-ciri yang kesatuan. Terdapat subjek dan predikat yang jelas, ya, tentunya ya. Dalam sebuah kalimat itu harus ada subjek dan predikat yang jelas. Nah, tidak memakai kata depan seperti di, ke, sebagai, dan lain-lain sebelum subjek. Nah, ini contohnya. Di Masjid Nurul Huda, para tokoh agama mendiskusikan masalah kejahatan yang terjadi. Nah, kalimat ini adalah salah atau tidak efektif. Para tokoh agama mendiskusikan masalah kejahatan yang terjadi di Masjid Nurul Huda. Nah, ini adalah kalimat yang efektif atau benar, ya. Jadi jangan ada kata depan sebelum subjek, ya. Nah, tidak terdapat subjek ganda yang keduanya. Pembangunan Masjid Baitun Nur itu kami dibantu oleh warga setempat. Nah, ini ada subjek ganda ya. Kami dan warga. Yang benarnya, nah, dalam membangun Masjid Baitun Nur itu kami dibantu oleh warga setempat. Nah, ini adalah kalimat yang efektif. Tidak memakai kata penghubung intra kalimat dalam kalimat tunggal. Mereka datang terlambat sehingga mereka tidak bisa mengikuti acara pertama. Nah, ini kalimat ini salah ya. Yang betulnya mereka datang agak terlambat. Oleh karena itu mereka tidak bisa mengikuti acara pertama. Predikat kalimat tidak didahului oleh kata yang.
Nah, bahasa Malaysia yang berasal dari bahasa Melayu. Nah, kalimat ini salah ya. Jadi tidak boleh menggunakan yang. Yang betulnya bahasa Malaysia berasal dari bahasa Melayu. Nah, kemudian yang kedua, syarat kalimat efektif yaitu adanya kehematan. Karena saya tidak diundang, saya tidak datang ke pesta itu. Nah, kalimat ini salah ya, boros, tidak hemat. Yang betul, karena tidak diundang, saya tidak datang ke pesta itu. Ya, jadi jangan menggunakan kata saya dalam satu kalimat dua kali. Ya. Presiden Joko Widodo menghadiri Rapin ABRI hari Senin. Nah ini salah ya. Yang betulnya Presiden Joko Widodo menghadiri rapat ABRI Senin itu. Karena Senin itu sudah memiliki makna hari. Jadi tidak perlu dituliskan atau disebutkan kembali. Mereka hanya membawa badannya saja. Salah. Yang benar, mereka membawa badannya saja. Mereka hanya membawa badannya, ya. Karena di sini sudah menggunakan kata hanya saja. Jadi tidak boleh dua dalam satu kalimat, ya. Dipilih salah satu. Nah ini, para tamu-tamu undangan. Salah ya, kalimat sini adalah boros. Para itu mengandung makna banyak. Tamu-tamu mengandung banyak. Jadi banyak-banyak undangan. Nah itu salah. Yang benarnya para tamu undangan. Benar. Yang ketiga, keparalelan. Nah, keparalelan adalah kesamaan bentuk yang dipakai dalam kalimat itu. Artinya, yakni apabila pada kata pertama berbentuk verba, kata kerja, maka kata kedua juga harus berbentuk verba, kata kerja juga ya. Nah, contoh. Nah, ini sang motivator menjelaskan dan penerapan sebuah aplikasi pada audiens yang hadir. Nah, kalimat ini tidak paralel karena verbanya menggunakan imbuhan me. Nah, kemudian ada verba lagi berimbuhan pe. Nah, seharusnya sang motivator menjelaskan, memaparkan, dan menerapkan sebuah aplikasi pada audiens yang hadir. Nah ini yang benar, yang efektif. Nah, waktu dan tempat saya persilakan. Nah ini kalimatnya salah ya. Jadi kesannya yang dipersilakan itu si waktu dan tempat. Yang benarnya Bapak Presiden saya persilahkan. Kelogisan ya. Nah, tadi contoh kelogisan ya. Waktu dan tempat saya persilakan itu salah. Yang benar, Bapak Presiden saya persilakan. Nah, ini yang logis, yang masuk akal. Jadi intinya kelogisan ialah ide kalimatnya dapat diterima oleh akal dan cara penulisannya sesuai dengan ejaan yang berlaku. Nah, yang kelima, kepaduan atau koherensi. Ya, koherensi merupakan terjadinya hubungan yang padu antara unsur-unsur pembentukan kalimat. Merupakan syarat dari kalimat efektif agar diharapkan nantinya setiap informasi yang diterima tidak terpecah-pecah. Contoh koherensi di bawah ini yakni koherensi yang rusak karena penempatan kata dalam kalimat tidak sesuai dengan pola kalimat. Ya, pola kalimatnya misalkan terbalik, harusnya subjek, predikat, objek
Ini kita mulainya misalkan dari predikat, subjek. Nah, contoh, ayam memakan ibu tadi siang. Nah ini kan mana ada kan ayam bisa memakan ibu. Nah ini kalimat ini salah. Yang benar, ibu memakan ayam tadi siang. Nah yang keenam adalah ketepatan. Ya. Ketepatan merupakan kesesuaian pemakaian unsur-unsur yang membentuk suatu kalimat sehingga tercipta pengertian yang bulat dan pasti dan jelas. Ketepatan merupakan kesesuaian pemakaian unsur-unsur yang membentuk suatu kalimat sehingga tercipta pengertian yang bulat dan pasti dan jelas. Misalkan, Angga lupa bagaimana cara melukis, mengecat, dan berjahitan. Nah ini salah ya. Angga lupa bagaimana cara melukis, mengecat, dan menjahit. Nah ini yang benar. Nah ya ini tepat. Nah itulah materi singkat tentang kalimat efektif ya. Semoga bisa dipahami dan bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.